ini adalah pertama kalinya gue pakai iMac dan gue bakal bawa kalian merasakan suka dukanya pakai benda ini. Let's go! Yo guys, balik lagi sama Fendi, Studio Cepu. Di video review iMac kali ini, gue menempatkan posisi sebagai pengguna M1 MacBook Pro yang baru pertama kali pakai iMac 2021. Jadi isinya lebih kebandingin antara kedua Mac ini ya dalam penggunaan sehari-hari. Dan sebelum kita mulai, gue cuma mau ingetin kalau di video ini gue nggak bakal jelasin lagi fitur-fitur atau detail spesifikasinya ya, yang mana gue udah jelasin di video sebelumnya. Jadi buat kalian yang kelewatan bisa ditonton dulu. Siap? Oke, nggak usah pakai lama, langsung aja kita cus ke kontennya. Biasa pakai layar dengan ukuran 13 inch, sekarang pakai ke 24 inch, itu sih sesuatu banget ya. Impactnya kemana? Yang pertama tentunya ke produktivitas. Misalnya buat editing jadi lebih banyak informasinya di sana. Nah, untuk ini ntar gue bahas lebih lanjut ya di belakang. Terus bisa buka banyak window dan aplikasi yang ada dalam satu layar ini sih membantu banget. Untuk browsing pun lebih banyak informasi di dalamnya ya, tanpa harus sering scrolling. Dan nonton pun lebih lega. Dan cukup lah buat nonton bareng 3-4 orang dibanding sama MacBook yang paling maksimal 2 orang aja. Dan kualitas layarnya oke punya deh. Apalagi ini iMac terang banget loh kalau di fullin brightness-nya. Kalau dibanding dengan MacBook, jelas iMac 2021 ini juaranya. Benda ini benar-benar bisa mempercantik meja kalian dengan layarnya yang tipis, nggak makan banyak tempat, dan nggak banyak kabel berkeliaran. Dan dilengkapi dengan 7 warna pilihan sesuai dengan tema yang kalian mau. Intinya kalau kalian butuh komputer yang sekaligus bisa menunjang meja atau ruangan kalian, jelas iMac ini bisa jadi pilihan utama. Cuma agak disayangkan di sini, iMac-nya cuma bisa diputar ke atas bawah aja. Ke samping bisa, tapi jadi muter stand-nya gitu. Tapi sebenarnya ada solusi lain, yaitu kalian bisa beli yang VESA mount. Lebih fleksibel aja jangkauan puternya, tapi kekurangannya di sini iMac kalian jadi udah fix ya, nggak bisa dipindah kemana-mana. Sekarang kita ngomongin aksesorisnya, mulai dari Magic Keyboard-nya yang mana ini favorit gue banget. Tipis dan enak banget buat diketik. Cuma bedanya kalau sama yang di MacBook itu nggak ada lampunya ya, jadi kalau gelap kalian mesti ngeraba-raba nih ngetiknya. Terus yang baru di Magic Keyboard iMac ini adalah fingerprint button, yang mana sangat membantu buat Apple Pay, authentication masukin username dan password, fast user switching, sama kayak di MacBook Pro. Untuk Magic Mouse gue masih ngerasa kurang serak aja, mungkin masih belum biasa buat genggamnya. Terus anehnya lubang chargerannya itu ada di bawah dong, jadi waktu ngecas nggak bisa dipakai. Tapi untuk gesturnya lumayan sih, kalau mau scroll ke atas bawah atau kanan kiri, kalian tinggal sentuh aja bagian atasnya. Cuman yang kurang di sini adalah trackpadnya. Serius, gue bener-bener kehilangan trackpad yang gue biasa pakai di MacBook Pro. Buat zoom in, zoom out, atau pas editing video bisa gedein atau kecilin timeline dengan cara pinch in atau out. Mungkin kalau disuruh pilih ya, gue lebih pilih trackpad kali ya dibanding sama Magic Mouse-nya. Oh iya, satu lagi aksesoris yang wajib kalian punya adalah adapter USB-C. Serius, 4 slot di belakang itu kurang banget loh. Dan kadang kalian butuh slot Type A, SD card, sampai HDMI. Jadi gue sikat aja nih adapter multiguna dari Ugreen. Sejauh ini gue pakai buat baca SD card dari kamera gue dan bekerja dengan baik. Tapi harganya gimana? Tenang, cukup terjangkau kok. Gue kasih link di deskripsi ya, kalian bisa cek ntar. Untuk sisi produktivitas di kasus gue ini adalah editing video sama foto. Dan menyambung di poin pertama tadi tentang layarnya, di sini gue bandingin samping-sampingan aplikasi Final Cut Pro antara MacBook sama iMac. Kalian bisa lihat timelinenya itu lebih luas dan window-window pendukung lainnya itu nggak usah desak-desakan ya sama window yang lain. Dengan kata lain, buat gue lebih nyaman edit video di iMac ini. Untuk performance-nya karena sama-sama dia pakai M1 chip, sebenarnya mirip-mirip ya. Jadi di sini gue tes ekspor video 10 menitan 4K sebesar 4,6 GB. Dan hasilnya mereka kelar secara bersamaan loh dalam waktu sekitar 6,5 menit. Kompak ngets dah ini mah. Selain editing dengan Final Cut Pro, gue juga pakai Adobe Lightroom sama Photoshop. Dan pengalamannya ya sama ya, lebih lega aja, jadi lebih banyak detail yang kelihatan.
Suntuk habis kerja dan mau refreshing di iMac ini? Tentu bisa dong, mau nonton atau ngegame bisa ngets. Balik lagi dengan layarnya yang gede, bikin sensasi nontonnya jadi lebih enak daripada di layar monitor kecil 13 inch. Nggak cuman layar, tapi dari sisi speaker pun lebih cihuy. Jadi nggak cuman buat nonton, tapi buat dengerin lagu juga enak. Gua kasih denger lagi deh nih speakernya, sekalian bandingin sama MacBook Pro 13 inch M1-nya. Oh ya, untuk nge-game pun juga sama. Kalau kalian punya joystick, tinggal connect aja via Bluetooth dan tada, praktis banget dah. Kayak sekarang gue lagi main Fortnite pakai controller PS5. Idealnya sih kalian punya dua-duanya karena saling melengkapi. Tapi kalau kalian disuruh pilih, berikut adalah hal-hal yang mesti kalian pertimbangkan sebelum kalian putusin buat sikat yang mana. Apakah kalian orang yang suka pindah sana-sini kalau pakai komputer? Kalau iya, MacBook jawabannya. Lebih butuh komputer sebagai dekorasi ruangan dan meja? Kalau iya, iMac jawabannya. Dan cuma ingetin aja, kalau iMac ini kalian mesti colok terus ya ke listrik. Dan itu kalian ada masalah apa enggak? Karena dia nggak punya baterai ya. Jadi kalau misalnya mati lampu, ya iMac kalian bakal mati juga. Kalau ini jadi masalah buat kalian, ya MacBook jawabannya. Terakhir, kalau kalian butuh komputer yang layarnya gede dan sifatnya itu bisa dipakai banyak orang, ya iMac jawabannya. Cuma gue ngerti sih kalau MacBook itu juga support multi-user. Tapi menurut gue ya, laptop itu lebih ke personal kali. Karena biasanya cuma dipakai dan dibawa-bawa sama satu orang doang. Pertanyaan terakhir, kalau kalian adalah pro user, apakah iMac ini cocok buat kalian? Menurut gua, enggak ya. Kenapa? Karena warnanya yang warna-warni. Biasanya yang warna-warni itu adalah buat yang casual user. Buat pro user itu warna-warna yang elegan, kayak misalnya gold, graphite, silver, dan lain-lain. Sama kayak iPhone aja gitu, ada iPhone 12 sama 12 Pro. Gimana jawaban gua? Terlihat cupu nggak? Kalau kalian mau jawaban lain yang nggak terlalu cupu adalah, kalian mesti ingat, kalau si iMac ini masih punya varian di atasnya lagi, yaitu yang 27 inch. Yang mana dia masih pakai prosesor Intel. Dan menurut rumor bakal diganti sama prosesor seri M, misalnya M1X atau M2. Jadi kalau kalian butuh yang lebih powerful dari iMac yang sekarang, ya ditunggu aja. Tapi kalian jangan salah paham ya, bukan berarti iMac yang sekarang jelek loh. Tetap kok oke, masih bisa menjalankan tugas dengan baik yang udah gue coba, misalnya editing video, foto, ngegame, dan lainnya. Cuman kalau emang dirasa masih kurang dan butuh tenaga yang lebih powerful, kita bisa tunggu nih untuk varian atasnya. Ya udah, segitu dulu videonya. Semoga bisa bermanfaat buat kalian yang lagi galau nih mau sikat iMac ini atau enggak. Atau kalau buat kalian yang kepo doang, juga udah lumayan bisa ada gambaran ya gimana rasanya punya iMac ini. Dan buat yang tertarik sikat iMac ini, kalian bisa DM IG sg.shipshop. Linknya gue taruh di deskripsi. Terakhir, kalau emang kalian suka sama video ini, boleh dong gantian tolong gua buat like video ini ya. Jadi gue bisa tahu kalau video yang gue bikin ini nggak sia-sia. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye!